Kalau bicara Londo Ireng, Prabowo harusnya sadar diri bahwa justru leluhurnya dari garis keturunan ibunya yaitu Dora Mary Sigar adalah perwira pribumi Belanda yang ikut andil menangkap Pangeran Diponegoro yang bernama Mayor Benyamin Thomas Sigar. Jadi kalau bicara Londo Ireng, justru leluhur Prabowo lah yang Londo Irengnya, karena mau jadi kaki tangan penjajah Belanda zaman dulu. Perdebatan mengenai istilah Londo Ireng kembali ramai di media sosial setelah sejumlah unggahan yang membahas sejarah keluarga Presiden Prabowo viral dalam beberapa hari terakhir. Dalam unggahan yang beredar, muncul berbagai klaim mengenai riwayat keluarga, sejarah PRRI Permesta, hingga tokoh Benyamin Thomas Sigar. Sejumlah pengguna media sosial juga mengutip unggahan lama dari akun Presiden Prabowo yang menampilkan foto masa muda saat menghadiri pemakaman Benyamin Thomas Sigar. Salah satu unggahan yang ramai berbunyi, "Saya ikut melayat ke makam Opa Benyamin Thomas Sigar bersama almarhum ayah dan almarhum bunda." Sementara itu, dalam kolom komentar dan unggahan lain muncul berbagai opini kritik hingga tuduhan yang saling berseberangan mengenai sejarah keluarga dan politik masa lalu. Nah, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng kembali memicu gelombang kemarahan publik. Banyak pihak menilai pernyataan itu mencerminkan sikap yang angkuh, memicu kegaduhan dan jauh dari kata pantas untuk diucapkan oleh kepala negara dan pemerintahan. Di tengah kontroversi ini, muncul pembahasan mengenai jejak leluhurnya dari jalur ibu, keluarga Sigar di Lawongan, Minahasa Utara, buyut Prabowo, Benyamin Thomas Sigar, tercatat sebagai salah satu kapten dalam pasukan tulungan pasukan bantuan asal Minahasa, beranggotakan 1.421 orang yang dikirim Belanda ke Jawa saat Perang Jawa 1825 sampai 1830. Bersama pasukan lainnya, ia tercatat terlibat dalam peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Moyangnya dulu Londo Ireng, sekarang Prabowo nuduh jurnalis dan pengamat adalah Londo Ireng. Kemarin Prabowo nyinyir nyuruh rakyatnya kabur ke Yaman, padahal dia pernah kabur ke Yordania gara-gara masalah kasus penculikan aktivis buat menghindar pengadilan dirinya, dan bapaknya juga pelopor kabur aja dulu gara-gara terlibat pemberontakan PRRI Permesta yang didanai oleh CIA. Apakah di Istana Negara nggak ada kaca ya? Saya heran, nggak ngaca makhluk satu itu. Awalnya harimu menyenangkan ketika kamu mulai scroll IG atau TikTok. Percayalah, hari-harimu akan menjadi buruk ketika Prabowo pelanggar HAM naik podium dan pegang mic, lalu muncul di beranda IG, FB, TikTokmu dengan cuplikan video nyinyirnya. Benyamin Thomas Sigar adalah seorang tokoh Minahasa pada abad ke-19 yang dikenal sebagai pemimpin tradisional dan perwira pasukan bantuan Minahasa di masa Hindia Belanda. Ia berasal dari Laongoan, Minahasa, dan kemudian menjabat sebagai hukum besar, kepala distrik Laongoan. Beberapa hal yang dikenal tentang dirinya: lahir sekitar 1790 di Laongoan dan wafat pada 1879. Memimpin pasukan bantuan Minahasa yang dikerahkan Belanda dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830 melawan pasukan Diponegoro. Dalam sejumlah catatan sejarah dan tradisi keluarga, ia disebut ikut terlibat dalam operasi yang berujung pada penangkapan Pangeran Diponegoro. Namun rincian peran spesifiknya masih menjadi bahan pembahasan di kalangan sejarawan. Ia merupakan leluhur dari keluarga Sigar dan dikenal sebagai salah satu kakek buyut
dari Dora Mary Sigar, Ibu Prabowo Subianto. Jadi Benyamin Thomas Sigar adalah tokoh sejarah Minahasa yang memiliki peran dalam struktur pemerintahan dan militer kolonial Belanda, sekaligus merupakan salah satu leluhur dari keluarga Ibu Prabowo Subianto. Kemarin, saking kesalnya dengan wartawan, Prabowo sampai mengatakan para wartawan dan pengamat itu adalah londo ireng. Pernyataan ini saya rasa sangat tidak pantas dilontarkan oleh Prabowo Subianto yang merupakan seorang presiden. Karena itu, biar bagaimanapun yang namanya media pers adalah pilar demokrasi keempat yang melakukan kontrol sosial kepada jalannya pemerintahan agar tidak menjadi diktator. Bahkan tanpa Tempo Media dan media-media lainnya yang jelas dapat donasi dari lembaga elit global Yahudi George Soros, mereka tetap berguna bagi masyarakat luas. Karena tanpa mereka itu yang rakyat jelata ini, karena tanpa mereka kita yang rakyat jelata ini mungkin tidak akan mengetahui uang pajak kita dihamburkan untuk beli kipas angin senilai triliunan rupiah. Kita juga tidak tahu ada jaksa yang nimbun emas dan duit ratusan miliar di brankas rahasia di KP. Kita juga tidak akan tahu MBG diselewengkan dan lain-lain. Jadi seburuk-buruknya media, mereka masih memiliki peran kontrol untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengontrol korupsi di negara kita. Media dan pengamat bukan londo ireng atau penjajah bangsa ini, karena bukan mereka yang menarik pajak masyarakat lalu menghambur-hamburkan duit pajak itu, tapi pemerintah dan jajarannya lah yang melakukan itu. Selain itu, kalau bicara londo ireng, Prabowo harus sadar diri bahwa justru leluhurnya dari garis keturunan ibunya, yaitu Dora Mary Sigar, justru adalah seorang perwira pribumi Belanda yang ikut andil menangkap Pangeran Diponegoro yang bernama Mayor Benyamin Thomas Sigar. Jadi kalau bicara londo ireng, justru leluhur Prabowo lah yang londo irengnya, karena mau jadi kaki tangan penjajah Belanda zaman dulu. Tapi sudahlah, kita tidak perlu mempermasalahkan leluhur atau ad hominem yang menjurus ke sara keluarga Prabowo, karena tentu kesalahan leluhur tidak bisa ditimpakan kepada anak cucunya seperti Prabowo Subianto. Kita cuma ingin presiden tidak asal jeplak melebeli dan mengatai pers, jurnalis, dan suara-suara kritis sebagai londo ireng atau penjajah pribumi.